Sip. Kan gue ngecek ya. Gimik. Jadi gimana Was menurut lo film tadi Was? Film Gila. 3 hari untuk Tuh selamanya. gila. Itu kayak juga untuk selamanya tuh film di ingatan gue tuh. Di gua ya lumayan apa ya namanya? Berkesan kali. Berkesan lah ya. Oke. Di gua cukup berkesan. Jadi barusan kita nonton film berjudul 3 hari untuk selamanya, disutradari oleh Riri Riza. Riri Riza. By the way, Riri Riza itu dia juga sutradarain film Petualangan Sherina. Oh iya. Sama film kalau legendaris itu bro. Iya, film legendaris itu. Sama kalau nggak salah Laskar Pelangi juga deh. Oh iya. Oh gila. Ternyata Paling. karyanya emang mantap ya. Mantap. Iya, soalnya itu menurut gua ya salah satu film-film Indonesia yang lu mention tadi tuh, bener-bener yang emang yang gede lah maksudnya. Gede Yang banget. Pasti orang tahu gitu loh film. Pasti orang tahu. Siapa yang nggak tahu Laskar Pelangi? Iya, Siapa nggak tahu makanya. Petualangan Sherina? Siapa yang masa kecil bukan Laskar Pelangi? Nah, dibuat tahun 2006 apa 2007 ya? 2000 Sekitar itulah tahun 2000-an 2007 lah. 2000-an lah. Filmnya itu menceritakan tentang Sosok ini ya, Yusuf yang dipercayai untuk mengantar piring-piring semacam jadi itu jadi kayak, apa namanya? Was? keturunan lah, itu kayak budaya keluarganya. Maksudnya yang udah dijadiin turun-temurun lah, barang turun-temurun. Budayanya lah. Jadi kalau misalnya ada acara apa-apa, jadi si alat makan ini lah, seperangkat alat makan ini. Jadi petualangan antara dua karakter yaitu Yusuf sama Ambar yang sepupuan dan ditugaskan oleh orang tuanya si Ambar ini buat nganterin piring-piring alat makan ini ke pernikahan kakaknya Ambar. pernikahan Karena kakaknya itu emang Ambar. udah sesuai budaya mereka, keluarga mereka lah secara turun temurun. di mana Jogja ya? Jogja gitu. Ya. Jadi awal ceritanya itu emang si Yusuf udah disuruh sama nyokapnya Ambar buat nganter ke Jogja. Nah, tadinya tuh dia sendiri, cuman karena Ambarnya mager, jadinya dia bangun telat dan kebetulan sebelumnya mereka berdua juga mabok ke klub dulu. Terus akhirnya mereka berangkat bareng. Tapi Dan jujur ya, gue bersyukur banget si Ambar ini orangnya mageran. ya, Karena kalau dia nggak mageran nggak ada ceritanya. Nggak 3 hari ini. Nggak 3 hari. Sehari Udah dia doang 3 nyampe hari. itu, udah nyetir Oh ya dalam sehari berapa doang jam. nyampe Iya, itu. nyampe udah. Nggak mungkin 3 hari. Pasti udah cepet dia. Gabut Iya, soalnya kan. Gabut juga ngapain juga. Rokok doang. Bugs. Nah, petualangan selama 3 hari ini tercipta karena emang si Ambar yang pengen menunda menunda mereka ya, karena mager dia takut kekhawatiran disuruh-suruh. dia. Iya, kekhawatirannya adalah disuruh-suruh sama orang tua. Dan si Yusuf yang Nurut-nurut ikut-ikutan aja. Nurut-nurut aja, Nurut-nurut bocah loyal aja kayak emang ini. Jadi kalau dari segi karakter si Yusuf ini tipikal yang misterius dan sopan dan penurut baik lah ya. Ya, anak baik-baik lah. Anak baik-baik gitu. Cuman ada nakal-nakalnya Anak dikit. baik-baik tapi kok ngegans ya. Tapi gimana ya? Ngebaks ya? Di gua sih si Yusuf ini karakternya kayak bocah polos nih, tapi emang karena umurnya udah segitu bro, ya mungkin keciprat-ciprat ya, juga tetap kena juga lah gitu ya. Tapi menurut gua dia emang polos gitu loh tetap karakternya. Sopan. Dan karakter Ambar yang kebalikannya. Rebel, suka mabok, nakal, pacarnya gonta-ganti. Gila. Kalau bisa dibilang nggak cocok lah sama si Yusuf ya. Tapi ini ya sebuah karakter perpaduan yang sangat kontras gitu. Iya, kontradiksi banget itu. Itu Iya. bagus sih, menarik menurut Gue suka banget itu. Terus itu kalau kata gue ada yang sepenglihatan gue ini menarik karena menurut gue juga itu semacam fan service untuk kedua gender. Gimana tuh maksudnya? Jadi pastinya nih ya, lu sebagai lelaki, lu sempat Nicholas mengharapkan lu sebagai lelaki sempat kebayang-bayang sepupu lu yang cewek yang sangat menarik perhatian lu nih. Apalagi si Amber kan sifatnya easy going, suka ngajak gitu kan, terus nakal kan. Cewek-cewek nakal di mana ya Was ya? Terus si cowok ini yang udah pastinya tampan ya. Oh jelas. Udah pastinya tampan Nicholas Saputra. Siapa sih nggak tahu Nicholas Saputra gitu loh. Siapa sih nggak tahu, umur 40 ya udah masih ganteng loh. Masih ini ya, aging like a fine wine ya. Misterius, terus kelihatannya kayak Terpandang. pendiam,
cukup terpandang di keluarganya ya. Iya mungkin ya. Terus dia juga ya lumayan easy going lah, diajak kemana pun juga gampang. Nah Tuh, ini menurut lu tahu setahu itu soal Nicholas Saputra ini emang lu kenal tuh, gampang diajak kemana-mana gimana? Kan dari filmnya. Oh ini filmnya karakter Yusuf. Karakter Oke, Yusuf. oke, sorry. Menurut gua itu ini kayak cukup fan service, jadi kayak lu jadi kebayang posisi yang cowok ngebayangin di posisi Ambar, iya. yang cowok kebayang di posisinya si Yusuf, yang cewek ngebayang di posisi Ambar. si Ambar. Oke, Jadi ngerti kayak maksud lo. Oke. gitu. Bener. Setuju gue. Apalagi nih Bre, yang setahu gue kan lu kan punya sepupu cakep juga nih Bre. Sepupu cakep ya. Lu pernah gak sih jadi kayak ngebayangin harusnya gue pergi ke Jogja nih sama sepupu gue ini. Pernah gak sih lu ngebayangin jadi kayak gitu? Ya kalau misalkan lu tanya pernah lah. Gua kalau tanya lu juga lu pasti Oh enggak. Pembohong, kau pembohong. Enggak. Mungkin emang lu doang. Tapi gue ngerti kok maksudnya. iya kan, maksudnya sepupu loh. Iya. Sepupu Ya maksudnya yang masih cakep. sah juga kan kalau mau lu gas gitu maksudnya sebenarnya. Enggak, sebenarnya kalau bisa dibilang cerita Agak ini immoral, tapi agak immoral tapi ya, sah-sah agak aja sebenarnya. cinta terlarang ya, hubungan terlarang. Terlarang tapi sebenarnya secara sains aman gak sih? Harusnya aman selama Aman nggak sedarah kan? banget ya. Iya. Nah. Asal nggak satu susu kalau di Islam ya. Oh gitu. Satu penyusui sama satu ibu gitu loh. Oh. Kalau menurut gue pribadi jadi ini film tuh misalnya punya beberapa objektif kayak misalnya mau nunjukin ini dan somehow menurut gue mereka tuh berhasil ngedapetin semua objektifnya gitu. Oke. Jadi yang ngebuat film ini jadi benar-benar lu dapet ngerasain vibes-nya, lu dapet moodnya semuanya, lu dapetin ceritanya, lu dapetin wah semuanya menurut gue ini semua objektifnya direnggut sama dia, eksekusinya tuh mantep gitu loh. Oke. Berhasil gitu, sukses menurut gue gitu. Kalau mau gue jelasin lagi kayak gimana ya, jadi kan yang tadi lu bilang simpelnya kayak cuman road tripan kan. Iya, sebenarnya ceritanya tuh cukup simpel ya. Yang gue suka tuh adalah premisnya tuh ringan gitu loh, Ringan cuman banget. perjalanan menuju Jogja membawa piring-piring untuk acara keluarganya gitu. Sebenarnya premisnya ringan banget, cuman perjalanan itu yang menarik gitu loh. Iya, perjalanan sebenarnya yang juga menarik gitu. di highlight banget itu di perjalanan 3 hari itu menuju bisa- ke Jogja ini. Bisa bikin menarik banget, kayak tiba-tiba inilah, tiba-tiba itulah, Tiba-tiba ke sini, tiba-tiba mager kita ke sini dulu yuk, berhenti dulu di sini gitu. Nah tapi di dalam cerita itu tuh jadi sama perjalanan ini juga gue yang ngerasain tuh ya, selain itu karakter development sih. Oke, Menurut iya. gue ya, jadi kayak mereka nih si Yusuf nih, menurut gue dari awal mereka tuh bukan tipe-tipe sepupu yang akrab banget sebenarnya. Jadi kayak Bisa dibilang. acknowledge aja satu sama lain, cuman bukannya akrab nih. Bukannya Nah tapi mereka nih akrab atau makin bonding di perjalanan ini nih, kerasa banget menurut gue. Jadi yang dari awalnya si Yusuf gini-gini, tiba-tiba jadi mereka ngebuka ini perasaan Iya. satu sama lain ya kan. Jadi ngobrol-ngobrol deep talk Ngebukanya gitu-gitu. sampai Ngebukanya sampai kebuka semua. ngebuka gitu. semua. Ada spoiler dong. Ini salah satu lagi yang menarik tuh menurut gua di banyaknya penggunaan narkoboy was. Memang Banyak sih. banget, Ferrari merah, terus ada Ganja. no name tuh, ada no name, ada kalau Bugs sudah Ganja jelas. sepenuh cerita tuh setiap kali dia berhenti, setiap Nah, kali dia ngapain iya. tuh pasti ngebugs dulu. Dari sebanyak-banyaknya semua substance yang mereka pakai ya nih. Heeh. Ya yang paling terhighlight sih di gue itu ya. Iya, Bugsnya. Iya, box ini nih. Box ini. Itu- Kenapa tuh? Kalau gua lihat-lihat Ferrari merah itu ternyata ini was ekstasi. Jadi dia sering sebut tuh Ferrari merah, apalagi dulu MDMA. Heeh. Oh ya I juga tuh ada sebutan-sebutan yang menarik tuh. As if in I. I apa? Oh, I. Oh, ikan. Oke. Itu ekstasi. Nah, kalau gue tanya-tanya nih ke lu, ekstasi itu kayak gimana sih efek dan apakah di filmnya tereksekusi dengan benar nih kayak yang gue bilang tadi? Oh, menarik. Menurut gua yang lebih ke gambar sih penggunaan ganjanya ya, bugsnya green hijau. Mungkin Bugsnya itu nah, yang makanya kalau mereka udah nonton mungkin ngerti ya maksud Iya. kita ya, ngebugs. itu dia paling sering was. Bener. Karena kalau yang pil-pilannya itu yang kayak Ferrari merah itu kayak cuma sekali doang, Di berapa scene lah satu ya. scene doang, satu scene doang. Tapi bener, kalau yang bugs itu di seujung perjalanan dia terus Emang itu kayak cerita tentang bugs bro ya. selain dari perjalanan itu ya, Hmm. juga bugsnya Ini ini. kayak ada semacam marketingnya nih untuk Tapi anak mungkin muda, bisa anak muda. juga itu emang ngelambangin pergaulan anak-anak muda Iya, di pada saat zaman era itu ya, pada gitu zaman ya. itu. Karena kayak dia masuk
Kan dari awal-awal tuh ada tuh scene yang dia baru pertama kali dia ke klub tuh. Dia udah, "Wih, lu udah teler aja lu," gitu. Tapi bukannya pergaulan juga begitu ya, Bro? Pergaulan siapa? Lu. Enggak. Oh, enggak. Gua Sorry. clean. Oh, clean. Sober. Oke. Always sober. Oke, bagus. Rokok doang. Rokok sih masih aman ya. Masih lah, boleh lah. Asal nggak sering-sering Udah. ya, gitu. Lu inget gak ya waktu di pantai Iya. yang dia stop terus ke pantai, itu kan dia ngelihat ada orang yang nari-nari gitu. Iya. Tapi dia entah dia itu emang unsur-unsur sebagai kayak apa namanya tuh Easter egg gitu kan, yang si ijo-ijo apa namanya Was? Ijo-ijo apa tuh? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu di Jogja bukan sih? Iya, pantai selatan lah. Daerah Iya, dekat-dekat semua Jogja. itu. Ya mungkin itu Easter egg sih kalau kata gue ya. Kalau menurut gua iya sih, karena emang nggak terlalu pengaruh sama jalan ceritanya. Jadi yang gue tangkap nih, Bray. Jadi mereka tuh kayak mungkin mereka maksudnya si Yusuf ini kayak ngelihat sosok yang menari dikerumunin gitu loh sama orang-orang. Tapi si Ambar nih kayaknya nggak ngelihat gara-gara Iya, si Ambar kan nggak Ambar tuh menatap Yusuf dengan aneh. Dan akhirnya scene itu tuh ditutup dengan tidak adanya kejelasan. Sampai sekarang detik ini pun gue nonton berkali-kali, gue belum nangkep itu maksudnya apa. Si Ambar aja kan dia ngelihat ke arah yang dilihat sama si Yusuf dengan tampang bingung. Bingung gitu si Yusuf Kayak lagi lihat ngeliat apa. apa sih? Apa ini emang pantai Indah selatan. Pantai Indah Kapuk. Oh, bukan selatan, pantai selatan gitu. Jadi ada Easter egg Nyi Roro Kidul ya Iya, gitu. bisa Menarik jadi ya. banget. Detail-detail lucu lagi ya dari film ini. Iya, banyak dikasih lagi itu gitu ya. detail-detail lucunya. Ini emang kayak bener-bener nge-highlight keindahan Indonesia gitu. Bener, dalam perjalanan Dalam maksudnya perjalanan dalam perjalanan keindahan dalam perjalanan lu bisa dapetin. Bisa jadi gue sih bawaannya abis nonton film ini selalu deh. Gue BTW nih ya. Gue udah beberapa kali rewatch film ini, Bro. Oh iya. Iya, semua karena di gue berkesan banget lah film ini. Bisa jadi masuk top 10 film gue lah. Top 10. Tinggi juga ya. Iya, jadi gimana ya? Setelah gue nonton film itu biasanya gue kayak, wah apa gue ajak si Brian ke Jogja kali ya? Apa kita bikin trip kemana kali ya? Ini kayak gitu, Bro. Tapi pakai box gak? Enggak, Bro. Enggak ya, enggak boleh ya. Kalau di sini gue ngomongnya mungkin enggak. Enggak tahu. Enggak mungkin. Apalagi nih yang poin menarik menurut lu? Kalau dari gue sendiri ya, sepanjang film ini nih, gue yang hebatnya tuh gue nggak pernah ngerasain bosan. Ya, Apa gue tau sih, barusan gue bilang gue rewatch berkali-kali, entah kenapa gue nggak bosan. Karena gue selalu suka aja ngedapetin gimana ya, vibesnya gitu loh. Setelah mau gue nonton berapa kali, gue selalu suka aja vibes yang didapetin dari nonton film ini. Kayak misalnya scene-scene apa ya, itu mereka ke kuburan gitu-gitu. Itu kuburan bukan sih? Kuburan No, yang malam-malam itu loh, pagi-pagi mereka kemana itu? Oh, itu Bunda Maria gak sih? Yang Goa Maria ya? Sendang Sono. Oh ya kayak gitu-gitu tuh, mereka sempetin aja terus ke tempat-tempat bagus gitu loh. iya, Jadi iya, diajak iya. explore juga. Kita kayak gimana ya? Gue kayak ikut perjalanan mereka, jadi nggak cuma ditampilinnya tuh yang di perjalanannya doang. Jadi kita diajak ke tempat-tempat ininya, Oke. tempat-tempat ini. Jadi Iya. wah gila nih, kayak diajak berpetualangan juga gitu loh. Itu- my trip my adventure jatuhnya. Ada yang menarik menurut gua tuh di Oh, situ. dari sini itu Di tuh. situ bener-bener lu diliatin wujud asli karakter masing-masing. Oh coba lu jelasin tuh. Maksudnya gimana? Si Ambar yang kelihatannya sebenarnya di luar rebel, Oh, jadi bandel. cengeng. Ternyata tuh sebenarnya dia ngumpetin perasaan sensitif dia bener, dari bener. dia bingung kayak masa depannya gimana nih. Dia selama ini kayak nggak terlalu fokus, nggak pentingin, mager, tapi ternyata dia juga ada sisi dari dia tuh yang sebenarnya dia concern sama masa depannya, bingung dia. Terus di situ juga diliatin kalau si Yusuf tuh yang dilihatnya kayak misterius, tahu-tahu Jadi dia soft juga juga jadi soft bisa- ini. Kan makanya bisa di situ terbuka juga ada juga. tuh kata-kata yang si dia bilang lu masih apa ya, masih banyak yang lu nggak tahu dari gua Mbar gitu. Seingat gue itu kata-katanya. Oke. Nah, menurut gue itu juga salah satu titik balik mereka semakin bonding ya. Iya. Di malam itu dan di pagi itu. Ngerti sih kayak sebenarnya tandanya nggak butuh waktu yang lama ya untuk ke bonding ya. Asalkan gimana cara lu ngebawa. Cara perasaan ngebawa lu, ini gimana. Gimana lu cara jadi diri lu sendiri. Mungkin itu juga yang salah satu mau diajarin ke penontonnya kali ya. Ini yang menarik lagi, Bray. Gue nggak tahu nih, mungkin dari pada era itu nih itu masih lumrah banget kali ya untuk mungkin adanya keterbatasan Red Doors atau penginapan itu. Jadi ini nggak jorok, Bro. Harus Jadi- banget Red Doors Ya, aja. tapi kan ya karena sekarang semudah itu Oh iya, nge-booking. emang ya, banyak penginapan sekarang. Banyak penginapan. Jadi pada zaman itu mereka tuh dengan mudah
nginep di rumah desa, maksudnya kayak di warga-warga perumahan desa warga aja gitu perumahan ya. warga desanya situ. Jadi, nah yang gue suka lagi dari scene apa dari tempat apa suasana yang ini nih, gue suka interaksi Ambar kehadap warga desanya ini nih. Ambar ini kan terkesan anak kota banget nih, Iya, ketemu sama orang desa, itu menurut gue interaksi yang lucu tuh, gue suka banget. Apalagi yang diajakin ya, apa gitu, Oh, Trisam diajakin. ini si Yusuf tadi. Si Yusuf diajakin. Kan ketawa kan ceritanya. Diajakin orgi anjing. Makanya anjing aneh banget. Setahu gue juga ada scene ceweknya anaknya nangis nih. Oh, anaknya Anaknya nangis, tapi dia suara genjotan nah, ya. makanya Suara itu genjotan makin kacau cepat. banget anjing. Terus yang menurut gue paling catchy di sini juga mobil ya tuh. Ah, mobilnya Peugeot. Peugeot. Nah itu menurut gue, itu baca bener gak sih? Gak tau gue juga, biar keren aja. Nah itu menurut gue mungkin pada zaman itu salah satu mobil keren banget ya. Sampai sekarang juga keren. Sampai sih. sekarang ya, gue juga Iya. looksnya gue pengen sih. Nah jadi menurut gue ini yang pengen banget, salah satu cita-cita gue juga ya. Gue pengen punya tuh mobil, gue pengen ngajak sepupu enggak sih atau siapapun itu. Gue pengen berjalan ke Jogja dah. Gue pengen Pengen nge-remake ke Jogja. someday gue harus bisa nge-remake itu sih. Mungkin dari kalian ada yang mau kolaborasi sama gue, kita ke Jogja kawan-kawan. Ajakin meet up. Ya enggak, kan collab aja, gue belum kesampein nih bro masalahnya. Mungkin gue gak mau malu sih masalahnya, gue pengen. Nggak mau lu sama gua. Gue pengen bener-bener Bukannya nge-remake. kita sepupu, Was. Emang ya, Brian. astaga. Itu juga yang gue suka nih dari film ini, ya mereka ngebawain kisah romance nih. Tapi romansnya nggak kayak biasanya, nggak kayak iya, bocah iya, SMA gitu. Emang endingnya tuh mereka nggak barengan jadinya. Ya mau gimana? Sadly. Tapi menurut gua itu ending netral sih kalau dari POV gua. Ending ya. netral, banget netral. Kalau misalnya dari sisi mereka berdua, menurut gua ya itu ending ending yang pasti bad ending. Menurut mereka. Iya, karena ya gimana, lu kan punya perasaan bro. Oh iya. Tapi kalau dari gua emang itu netral gara-gara emang menurut gua penyelesaian masalahnya emang harus kayak gitu. Iyalah, Nggak bisa dipaksain, nggak bisa kawin lari. dipaksa, Pertama kali gua nonton tuh bener-bener gua bingung kenapa si Yusuf ini dan Ambar ini bisa saling baper satu sama lain, karena yang gua ngeliat dia cuman kayak hang out having fun aja gitu, nggak yang kayak gimana. Tapi gua nggak tahu nih yang di Netflix ini kayak versi uncut atau uncensorednya, gua nggak tahu gimana. Waktu itu gua baru sadar mereka tuh taunya begitu. Oh jadi sebelumnya waktu Sebelum lu gua nonton, gua bener-bener nggak dapetin yang itu. Oh. Jadi gua sampai wah anjing, gua sampai kayak gitu pertama kali gua nonton Oh, lagi. Ya itu lebay gua, tapi maksudnya bener-bener kayak taunya mereka sampai begitu, pantesan aja gitu loh, mereka bisa sampai baper gitu loh. Kayak gitu. Gue dari awal udah expect sih mereka bakal begitu. Oh, iya, Soalnya serius, dari pandangan-pandangannya tuh ya kayak Tapi kan tetap aja ada wall yang ya walaupun sepupu ini, walaupun. Oke, tapi oke. kayak di satu shot yang dia habis dari Sendang Sono kalau nggak salah, itu tuh dia si Ambar ngeliatin bibir si Yusuf terus dengan nafsu. dengan perasaan nafsu ataupun cinta mungkin. Iya. Tapi mungkin nafsu. Cinta itu lebih kayak fling sih, nggak mungkin Itu fling. tiga hari lu cinta sama orang itu tai lah. Nggak percaya gue cinta yang kayak gitu. Rating dulu, Mas. Gara-gara gue nggak pernah bosen nonton di film, dan yang gue bilang tadi semuanya dapet lah semuanya. Gue puas nonton ini. Gue bakal naruh rating tinggi sini bro. Gue taruh mungkin di 8,7 sampai 9. Gue antara segitulah. Tinggi ya. 9 lah bahkan, bisa gue bilang 9 karena benar-benar bagus menurut gue. Jadi recommended banget buat kalian nih. Walaupun kalian udah kena spoiler dikit dari kita, sorry. Tapi spoiler menurut ini gue, lu seumur hidup sekali, apalagi lu orang Indonesia, lu harus nonton ini sih. Keren banget. Iya karena emang Filmnya keren. banget. Life changing. Cukup life changing. Apalagi Apa? lu jadi ada gambaran hubungan terlarang dengan sepupu. Ya itu sih, itu juga menurut gue yang Mungkin unik kalau tuh. misalkan lu sempat ada bayang-bayangan, ya mungkin ini gambaran Ya gimana sih hubungan kalau sama misal lu sepupu. emang lu jalanin ya. Nekatnya begini nih. Nekatnya tuh kayak gini. Jawabannya begini. Nah itu kan mungkin dari gua tuh, dari rating gua, endingnya segala macam udah tuh dari gua gitu. Mungkin kalau dari lu bro ini. Dari gua ngasih rating ini cukup tinggi juga sih. Oh di lu tinggi Gue juga lumayan ya? suka sama film ini. Kayak ceritanya itu nggak yang romance biasa, dan alurnya sebenarnya bukan klise sih. Ah justru nggak klise. Nggak klise menurut Jujur gua. aja, Cuman ini emang enak banget buat ditonton, sangat ringan. Terus juga sorry enak buat ditonton berkali-kali. Kalau Berkali-kali gua tambahin sorry. di gua 8 dari 10. Taruh 8 dari 10. Oke. Lumayan suka gua. Tapi mungkin nggak tahu ya bisa masuk top 10 apa enggak ya. Kayaknya enggak sih. Oh enggak, belum top 10. Tapi untuk film Indo itu
Oke kan? Jarang banget. Oke kan? Jarang banget film Indo kayak gini. Nah sorry nih, gue bahkan bisa bilang ini di atasnya Laskar Pelangi kalau misalnya emang si Oh gitu. Sebenarnya beda sih. emang beda, tapi gue lebih enjoymentnya gue lebih suka ini dibanding Laskar Pelangi. Kalau versi gue ya, ini versi gue bisa naruh ini di atas Laskar Pelangi gitu, walaupun Laskar Pelangi emang sama bagusnya gitu loh. Kayak gitu. Nah mungkin kalau dari kalian gimana nih yang udah nonton, mungkin barangkali ada yang pernah nonton juga, boleh kasih tanggapan Boleh dari share kalian gitu. pengalaman kalian Biar- waktu biar nonton. kita diskusi bareng-bareng. Gue suka banget Apakah- film ini. Apakah kaget waktu nonton Gimana? sebelum endingnya itu? Apakah lu ngerasain reaction yang kayak gua atau yang kayak Brian semacam kayak gitu? Nah yang kayak gitu-gitu. Banget. Atau mungkin ada rekomendasi film lainnya dari mereka boleh juga Boleh dong. juga. Boleh juga. Oke. Oke, thank you.